Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Denny Chandra dalam channel YouTube Talk About, yang pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku. Kalian penasaran buku apa yang akan saya review kali ini? Tetap tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Seperti janji saya tadi, buku yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang berjudul Slow. Ya, Slow. Nih, cover putih polos dari yang disusun oleh tim Great Mind. Dan beberapa public figure sebagai kontributornya. Buku ini diterbitkan oleh Studio Geometri dan bisa kalian dapatkan di jaringan semua toko buku Gramedia di Indonesia. Kenapa saya tertarik membahas buku Slow ini? Karena dengan judulnya yang simple, slow, dan covernya yang putih polos ini, seakan mendobrak stigma dalam kehidupan masyarakat modern saat ini yang begitu mengagungkan kesibukan dan kecepatan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin merupakan suatu hal yang lumrah kalau kita melihat bahwa orang dengan tingkat aktivitas yang tinggi dan sehari-harinya penuh dengan berbagai kesibukan itu merupakan prototipe masyarakat urban yang terlihat keren. Jadi mungkin bagi kalian yang sering melihat orang sedang antri di sebuah kafe atau warung kopi yang ada di lobi sebuah gedung kantor, sambil menelpon membahas pekerjaan atau bisnisnya, seakan-akan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Begitu ia mengambil kopi pesanannya, sambil berlalu dia tetap menelpon, teleponnya tetap menempel di telinganya. Atau orang yang dalam kesehariannya begitu padat jadwalnya, mulai dari meeting dengan klien, arisan, launching produk, peresmian gerai atau toko terbaru, sampai ke lelang dan pesta atau arisan dan lain sebagainya. Atau mungkin kalian merupakan salah satu dari orang-orang yang saya sebutkan tadi. Tapi ya begitulah, dalam kehidupan masyarakat modern menjadi seorang yang sibuk itu sama artinya dengan orang yang sedang meniti jalan kesuksesan. Tetapi kalau dipikir-pikir, sesungguhnya kita sih masih bisa menjadi sukses tanpa harus hidup tergesa-gesa. Menyederhanakan hidup serta menjalaninya dengan santai, itu sih bukan berarti kita malas. Hanya saja dengan lebih santai artinya kita lebih memilih untuk fokus pada satu hal tertentu yang lebih penting dalam hidup. Menjawab permasalahan kehidupan modern seperti itu, Great Mind hadir sebagai media yang mengedepankan konsep mindfulness dan slow living. Dengan kontennya yang selalu berusaha untuk menularkan pemikiran-pemikiran positif sebagai asupan jiwa. Jadi jika sebelumnya Great Mind ini lebih fokus menyebarkan konsep mindfulness dan slow living itu melalui situs dan media sosial, maka salah satu gebrakannya sekarang Great Mind itu menghadirkan konsep slow living tersebut dalam format buku cetak ini yang berjudul Slow ini. Buku yang berjudul Slow ini disusun bersama para beberapa public figure yang memberikan perspektif mereka mengenai hidup yang lebih santai dari berbagai sudut pandang mereka masing-masing. Kisah pertamanya bisa dilihat di buku ini dari Eva Celia, yang menceritakan tentang pilihannya untuk menjadi seorang vegetarian setelah sebelumnya menjalani proses tersebut untuk penyembuhan. Setelah menjalani pola hidup veganisme tersebut, walaupun sedikit banyak berpengaruh kepada tawaran pekerjaan yang didapatkannya, namun Eva Celia merasakan hidupnya menjadi lebih seimbang. Saya paling suka dengan salah satu quote atau pernyataannya di buku tersebut, menyebutkan bahwa hidup bukanlah hidup jika semuanya berjalan lancar, pasti ada aral yang melintang. Nih, kalian bisa baca sendiri nanti. Selain itu juga ada kisah dari Dominique Diose, seorang supermodel Indonesia yang memilih untuk meninggalkan glamor kehidupannya di Jakarta dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana bersama keluarganya di Pulau Dewata. Kalau menurut Dominique, life is all about choice.
Jadi hidup itu tergantung pilihan. Ada lagi kisah dari Ayla Dimitri, seorang influencer media sosial yang berbagi pemikirannya mengenai bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak. Tak ketinggalan juga di buku ini ada sosok Andi F. Noya. Andi F. Noya pun ikut berbagi kisahnya tentang menemukan makna kehidupan, bagaimana dia memilih untuk mengundurkan diri sebagai pemimpin redaksi Metro TV pada saat dirinya sedang berada di puncak karir. Jadi justru dalam sebagai host di acara Kick Andy, Andi F. Noya menemukan makna kehidupan dengan cara berbagi tanpa harus menunggu atau berkilah dengan berbagai alasan. Serta masih banyak lagi kisah-kisah menarik dari beberapa public figure yang bisa menjadi semacam pencerahan bagi kita sebagai pembaca dalam menemukan makna kehidupan. Jadi melalui buku ini, Great Mind seakan mengajak kita sebagai pembaca untuk sejenak mengambil jeda dari berbagai aktivitas yang menyita waktu serta perhatian kita dan merasakan kenikmatan hidup ini dengan mensyukuri apa yang telah kita peroleh. Jadi memang terlihat melalui buku ini Great Mind sengaja dan mencoba untuk mendobrak kebiasaan masyarakat modern saat ini yang senantiasa membaca melalui gawai dan tidak terlepas dari layar digital. Sehingga Great Mind sendiri membuat buku ini bukan dalam bentuk digital, tapi sengaja dihadirkan dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk fisik dengan desain yang simpel dan sederhana, mengusung tema yang kehidupan yang slow dan sederhana itu. Makanya Great Mind menampilkan buku ini dalam bentuk fisik, dan pemilihan narasumber serta kontributornya pun dirancang sedemikian rupa dengan pemikiran yang matang agar menghadirkan bacaan yang dapat menggugah pembaca serta suatu konsep yang menyatakan bahwa tidak semua hal harus dilakukan secara cepat layaknya mesin, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan secara perlahan sambil menikmati indahnya hidup ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, buku ini sangat tepat hadir serta mencoba mendobrak stigma masyarakat modern saat ini yang memberikan tekanan begitu besar pada setiap anggota masyarakatnya, yang seolah-olah beranggapan bahwa setiap orang dipaksa untuk memacu diri secara habis-habisan agar bisa meraih kesuksesan. Dalam kehidupan sosial pun terkadang kita bisa melihat bahwa setiap orang diwajibkan untuk tampil secara glamor agar bisa diterima dalam lingkungan pergaulan. Dan waktu yang tersedia selama 24 jam dalam sehari semalam pun kadang-kadang terasa tidak cukup untuk menjalani semua aktivitas dan kesibukan tersebut. Sementara orang-orang yang menjalani hidup dengan sedikit santai dan perlahan malah mendapat cibiran dan dilabeli sebagai pemalas atau orang kurang kerjaan. Padahal sih apa salahnya menjalani hidup dengan sedikit lebih santai. Tapi terlepas dari pro dan kontra mengenai pilihan hidup yang jalani setiap orang, buku ini tetap bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk mencari makna kehidupan. Karena apapun pilihan kehidupan yang kita jalani, tetap intinya adalah menggapai kebahagiaan dan kesenangan. Walaupun untuk menggapai tujuan tersebut, setiap orang pasti memiliki cara dan pilihannya sendiri. Itu sedikit ulasan atau review saya mengenai buku Slow ini, dan nantikan review buku selanjutnya di channel YouTube Talk About ini. Dan terima kasih, sampai jumpa.